teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Angler. Nah, hari ini aku kedatangan tamu dari Wonokerto ya Mas ya? Iya, Nah, namanya Mas Aditya. Jadi Mas Aditya ini adalah salah satu dari breeder gapi yang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun ya Mas ya? Iya, kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Dan gapinya Mas Aditya ini juga sudah sampai di internasional, skala internasional ya Mas ya? Iya. Nah, jadi Mas Aditya ini juga sering kirim-kirim ikan gapi mulai dari lokal juga internasional. Nah, kali ini aku ingin membahas dan ingin sekaligus menanyai Mas Aditya ini gimana sih caranya dan juga pengalamannya dari pertama kali mulai bisnis breeder gapi ini sampai dengan bisa sekarang bisa kirim-kirim internasional. Jadi aku langsung mau tanya ke Mas Aditya ini. Mas bisa minta tolong ceritakan pengalamannya dari Mas Aditya mulai dari nol breeder gapi ini sampai dengan sekarang itu seperti apa Mas? Ya gini, saya mulai bener-bener suka sama gapi itu pertama ya beli sama teman-teman kayak gitu. Terus berjalannya saya beli ikan indukan itu, saya mencoba breeding sendiri, belajar breeding sendiri di rumah. Lalu ketika saya sudah bisa cara merawat ikan, ternak ikan, terus saya langsung melangkah penjualan Mas, langsung melangkah menuju penjualan. Dan penjualan pertama saya biasa sama anak-anak kayak gitu. Habis itu langsung lanjut saya main online. Nah, dan online itu saya juga dulunya belajar sama teman, dulu pernah belajar sama teman juga. Lalu saya memulai bisnis online gapi ini. Apa saja yang harus pertama saya lakukan, apa ya, maksudnya cara packing kayak gitu kan saya belajar ya, segala macam packing cara. Terus lalu berhasil bisa sampai sana, bisa langsung saya melanjutkan pengalaman saya yang lebih tinggi dengan saya belajar penjualan ke luar negeri. Wah, mantap Ya, gitu. Terus untuk pertama kali nih waktu Mas Aditya pertama kali beli ikan gapi itu jenisnya jenis apa Mas? Pertama saya belajar jenis solid. Pernah nggak, maksudnya pengalaman kan banyak nih dari breeder gapi biasanya yang mau nyoba memulai pelihara ikan gapi itu mereka selalu sering mati di awal, terus banyak sekali ada yang cerita 7 kali mati ikan sampai apa ya, maksudnya rasa putus asa tuh sering terjadi gitu loh. Jadi pernah nggak ada pengalaman kayak gini Mas? Ya ada. Biasanya kalau pengalaman ikan mati itu apa ya, kadang ya ada faktor cuaca ekstrim. Biasanya musim apa ya, musim pancaroba. Kalau dari musim panas ke musim dingin itu biasanya berbahaya Mas. Kalau Dari musim panas ke dingin ya gitu. Pak, dari musim apa maksudnya? Panas terus pas musim hujan gitu, musim, gitu. ya. Pancaroba gitu ya Mas? Ya itu biasanya ya, saya juga sampai sekarang juga sering kayak gitu mengalami ikan mati juga. Soalnya memang suhunya kan nggak stabil. Siang suhunya panas, terus malamnya suhunya dingin. Itu yang berbahaya di gapi itu. Berarti ikan gapi ini sangat sensitif sama suhu air gitu ya Mas? Iya, sangat rentan dia. Tapi memang sebenarnya sih kayak aku sendiri tuh heran. Jadi kan aku ini baru juga mau memulai ini, aku juga belajar dari Mas Aditya ya. Jadi baru beberapa tank aku punya, karena memang waktu dulu itu aku juga pernah beli ikan HB White waktu itu kalau nggak salah, dan itu sempat mati juga. Sampai aku beli jenis yang sama lagi itu mati lagi. Dan aku tanya juga ke breeder-breeder yang lain, terus juga sama Mas Aditya pun juga. Jadi itu semacam kayak mitos, tapi kok banyak yang terjadi gitu loh. Jadi ikan tuh selalu mati gitu loh Mas. Ya, nah itu biasanya ya karena suhu mungkin. Dan juga kalau ikan beli dari teman atau online itu sebenarnya apa ya, jangan diharapkan sama indukannya Mas.
lebih sipnya sih Mas apa harus itu apa namanya, beli ikan dari usia muda gitu. ya beli ikan usia muda juga bisa, terus harus kita dapat anaknya, itu yang diharapkan anaknya. Jadi Ya, jangan indukannya ya, ya, jangan indukannya indukannya. bagus. Biasanya Tapi kalau indukannya kan apa ya, nggak nggak bisa itu menyesuaikan sama nggak bisa suhu. menyesuaikan sama suhu. Ya bisa sih bisa, cuma kan kita harus ekstra hati-hati sama cara kita perawatannya. Ya. Jadi memang gapi ini kalau aku boleh bilang tuh memang susah-susah gampang ya, Iya, atau benar. gampang-gampang susah mungkin ya kebalikannya. Jadi memang gimana ya, maksudnya dalam arti dia ikannya memang kalau beranak banyak gitu Mas ya. Iya, memang Tapi pernah. pengalamanku pribadi ya masih, walaupun aku masih belajar ya, masih Iya. masih pemula nih ya. Jadi aku juga ngalamin ikanku itu beranak, tapi setelah aku coba sortir itu tuh banyak macam-macam yang apa rejekan gitu kan, yang warnanya nggak keluar, terus Iya. ada yang badannya bengkok-bengkok, dan itu tuh sempat juga bikin aku shock kan Mas ya. Jadi dalam arti aku juga sudah mencoba breeder gapi, dan itu pun masih ada beberapa ikan yang masih gagal gitu. Benar. Jadi memang harus melatih mental itu Mas. Iya. Wah gitu. Terus untuk ini Mas, selama ini sampai 3 tahun ini Mas Aditya ini sudah melakukan pengiriman kemana aja ini Mas? Ya, Yang luar negeri? saya biasanya kirim tujuan paling banyak itu saya di Filipina. Filipina tuh paling Ya, sering. pelanggan saya paling banyak di sana. Terus Malaysia, USA, nah terus ke Eropa semua bisa untuk kirim. Banyak sih pelanggan saya di sana. Eropa pun juga. Paling Iya. jauh Mas gimana Mas? Iya, paling jauh ya itu Amerika itu. Amerika termasuk Amerika. paling jauh. Paling lama juga. Mantap. Terus juga pernah ada kendala nggak Mas selama pengiriman seperti itu? Ya ada kendalanya, ya paling mati lah di jalan, karena kan faktor di sana suhunya kan beda sama di sini. Di sana kan suhunya lebih ekstrim, kadang ada musim salju kayak gitu. Benar-benar beda gitu. Iya beda. Tapi mereka rata-rata pas musim dingin di sana itu pernah ada update dari customernya Mas Aditya kalau misalkan, oh ini kok tiba-tiba sampai sini ikannya kayak mati atau lemes karena dengan suhu dingin di Amerika, misalkan mereka masih dalam musim dingin gitu, musim salju gitu kan, itu kan ekstrim banget tuh. Itu pernah itu kasus kayak ikannya sampai lemes atau Kalau ikan lemes sih nggak pernah sih ngalami kayak gitu. Cuma kalau lemes sih langsung mati di Langsung sana. mati itu. Iya biasanya. Oh, gitu. Kalau memang hidup, benar-benar hidup, ya di sana aman, nggak lemes ikannya itu. Tapi rata-rata aman ya Mas? Ya rata-rata aman. Oke. Jadi memang menarik ya teman-teman. Kisah dari Mas Aditya ini juga jadi aku pertama kali kenal Mas Aditya ini dulu aku tuh lihat Instagramnya dia, dan lokasinya tuh di Purwokerto, masih Pekalongan gitu Mas ya? Ya, itu Masih Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan. Jadi memang ikannya Mas Aditya ini sangat kualitas. Jadi yang aku lihat di Instagram pun juga lainnya juga bagus ya Mas ya? Iya. Bagus, dan ekornya juga oke. Instagramnya Mas Aditya apa Mas? Sentral Gapi. Sentral Gapi. Nah buat kalian yang pengen tahu gimana sih bentuk ikannya Mas Aditya, kalian bisa langsung follow Instagramnya Mas Aditya, Sentral Gapi. Terus juga bisa langsung ada kontak WhatsAppnya ya Mas ya? Ya ada. Dan kalau kalian misal tertarik pengen beli, kalian juga bisa langsung kontak Mas Aditya. Oke. Terus ini Mas ada pertanyaan lagi Mas. Ya. Dari semua jenis gapi yang Mas Aditya punya, jenis apa yang paling susah di breeding dan disortir? Kalau pengalaman saya sih jenis paling susah itu les. Les. Iya les. Jenis apa aja yang pokoknya yang les gitu? Ya les, satu les memang rejekannya itu banyak. Kita harus sortir dan dapat dari sebagian ikan yang paling bagus itu paling ada sekitar 30% lah dari 100% itu.
paling kita buang 70% itu reject kan. 70% reject, Iya. 30% yang bisa gitu Mas. Ya yang bisa didapat itu 30. Kalau jenis paling susah sih saya ada juga jenis solid yang dari dulu sampai sekarang saya juga sering ada kematian itu ikan. Jenis sol itu kayak gimana Mas? Itu AFR. Oh, AFR. Ya AFR, AFP itu. Ya itu susah kalau AFR biasanya buat pemula juga lebih rentan itu, lebih sulit. Maksudnya dalam arti gampang mati juga atau Gampang mati. Gampang mati. Kalau AFR memang gampang mati. Oh, dan Gampang rejectannya pun juga. Tapi kalau reject Kalau list masih ya kalau masih AFR sih enggak ada reject sih sebenarnya. Kalau memang jenis corak les, nah itu memang banyak Mas. yang reject. short list yang full Iya, list les. gitu ya. Oke, jadi memang aku sebenarnya juga kalau bluegrass itu termasuknya list bukan? Bluegrass bukan. Bluegrass Bluegrass? ya jenis corak juga, cuma kan Dia nggak termasuk list gitu. iya bukan. Bluegrass kan mempunyai corak itu seperti rumput. Ada titik-titiknya itu Mas, Nah, coraknya. itu kalau di breeding apakah bisa sama seperti list susahnya atau masih lumayan lah anaknya bisa dapat 50-50 atau Sama. Kalau bluegrass sih sebenarnya yang diharapkan sih nggak 100% juga sama, hampir sama seperti les. Paling dapatnya 50%. 50%? Iya, 50%. Yang 50% itu keluar merah. Biasanya Itu jenis keluar merah. red Kalau bluegrass grass. itu. Red grass namanya. Saya biasanya saya buang kalau jenis red grass itu. Itu langsung Iya, buang. saya Atau buang. dikasih makan predator gitu. Iya, Ya, gitu. bisa. Karena kan memang katanya kalau breeder-breeder juga yang sempat aku tanya, memang kan kalau line guppy itu walaupun ini lainnya bagus, walaupun keluarnya cacat atau enggak bagus, itu bisa jadi nanti anaknya itu keluarnya bagus gitu Mas. Iya. Ya juga saya kan masih belajar guppy ya. Jadi selain aku punya ikan predator, terus aku juga tertarik sama ikan guppy teman-teman. Nah ini benernya asik sih punya ikan guppy karena satu jenisnya ada banyak kan Mas ya. Iya, jenisnya Terus banyak. kasih makan juga ya bisa dibilang nggak ribet tapi juga ribet juga gitu kan. Iya, benar. Jadi ada yang sistem artemia, terus kutu air, jadi banyak sekali gitu teman-teman. Oke, nah nanti next konten aku pengen langsung berkunjung ke rumahnya Mas Aditya ini, pengen Iya. langsung lihat apa berarti farm place-nya punya Mas Aditya ini. Jadi di sana nanti kita akan kupas tuntas jenis ikan apa aja yang Mas Aditya punya ini, dan terus aku akan kasih lihat ke kalian langsung gimana proses atau cara packingnya juga ya Mas ya. Iya, Ya nanti boleh. bisa minta tolong ke Mas Aditya buat kita dijelasin ke kita teman-teman. Oke, makasih Mas sebelumnya Ya, Mas. Sama-sama Mas. Ya. See you in the next content. Yang buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terus juga taruh komentar kalian di kolom komentar di bawah. Terus juga jangan lupa share kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Oke, see you teman-teman.